Shalom, perkenalkan nama saya Lady Marsila Ramana dengan NIM 2314201022 dari kelas A1 semester 3. Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan menjelaskan tentang penganiayaan terhadap asisten rumah tangga dengan memenuhi mata kuliah kewarganegaraan. Dosen pengampu Enci Widiamande, SH.MH. Kita masuk dalam latar belakang. Kekerasan merupakan tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang baik secara fisik maupun psikis. Namun umumnya dilakukan secara verbal. Yang pertama, kekerasan sendiri biasanya dapat terjadi pada siapapun tanpa memandang usia maupun bidang profesi pekerjaan. Salah satunya terhadap asisten rumah tangga. Dasarnya, asisten rumah tangga adalah salah satu profesi yang berfokus pada pekerjaan mengenai aktivitas dalam suatu rumah tangga dan biasanya bertempat tinggal menetap di rumah tersebut, dengan lingkungan pekerjaan yang mengurasi seputar aktivitas rumah tangga. Ini juga diperkuat dengan ketentuan pasal 2 UU PKEDRT yang juga menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga yang dimaksud dalam undang-undang ini meliputi A. Suami, istri, dan anak. B. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf A karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Dan C. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tersebut. Kita masuk dalam pembahasan tentang penganiayaan terhadap asisten rumah tangga. Kekerasan terhadap asisten rumah tangga merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berkaitan dengan sejauh mana upaya penanggulangan untuk kejahatan tersebut dilakukan. Adapun tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui apa saja faktor dan upaya penanggulangan kekerasan terhadap asisten rumah tangga. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis, empiris, dan yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan terhadap asisten rumah tangga terdapat faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor agama. Yang ketiganya dapat ditanggulangi melalui upaya penal dan non-penal. Metode penelitian terhadap penganiayaan asisten rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan empiris. Metode normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Sedangkan metode empiris dilakukan dengan wawancara, pencarian sumber data, penunjang penelitian dari lembaga instansi terkait yang kemudian data-data tersebut dikumpulkan dan diolah. Hasil dari pembahasan penganiayaan terhadap asisten rumah tangga, penanggulangan kejahatan kekerasan terhadap asisten rumah tangga sebagai salah satu bentuk kejahatan. Kekerasan terhadap asisten rumah tangga merupakan perilaku menyimpang yang sering terjadi dan tak kunjung selesai di masyarakat. Jika perilaku tersebut tidak segera ditangani, maka hal ini akan terus menjadi hantu bagi para asisten rumah tangga di Indonesia yang menggantungkan diri dan hidupnya kepada profesi asisten rumah tangga. Kajian teoritis. Kekerasan terhadap asisten rumah tangga dalam perspektif kriminologis. Terdapat beberapa teori dalam kriminologi yang dapat digunakan dalam menganalisis penyebab terjadinya kekerasan terhadap asisten rumah tangga. Teori tersebut diantaranya yakni teori anomi yang melihat dari sisi struktur, sosial, dan kultural. Teori asosiasi diferensial yang mempelajari dari sisi lingkungan atau pergaulan dan teori kontrol masyarakat yang memposisikan bahwa individu secara intrinsik adalah orang yang tidak patuh hukum sehingga perlu belajar untuk mencegahnya. Kesimpulan mengenai kekerasan terhadap asisten rumah tangga berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan kekerasan pada asisten rumah tangga adalah adanya faktor lingkungan,
faktor ekonomi, dan faktor agama. Meskipun pemerintah telah menjamin adanya perlindungan terhadap korban dan sanksi pidana bagi pelaku dalam Undang-Undang PKDRT dan KUHP, namun nampaknya hal tersebut belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan maupun penanggulangan dengan alternatif lainnya. Demikian hasil pemaparan atau penjelasan tentang mengenai penganiayaan terhadap asisten rumah tangga. Mohon maaf jika ada salah pengucapan dalam kalimat tersebut. Terima kasih.